Kepada Bapak Dr. Andes Rudi Setiawan MSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa la ilaha wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi nama ba'du. Yang saya hormati Buya Deputi Bapak Yusuf dan AMK beserta Kasih Kemas Guru Bika, yang saya hormati Kepala UPT Puskesmas Harjamukti Dr. Yelun Darmisi yang nanti akan menjadi narasumber beserta jajarannya. Tadi lengkapnya ini Bu Dokter bawa pasukan. Saya hormati Pak RW, terima kasih Pak RW kajiannya. Saya senang sama Pak RW ini. Ada terus ya. Murah senyum Pak Ustaz. Selalu. Ya, terima kasih juga kepada Pak Ustaz Sahid. Ini Ustaz Pantun. Jadi saya kalau ada Pak Ustaz saya nggak perlu pantun, nanti pantunnya dari Pak Ustaz. Allah. Yang saya hormati dari PKK, kemudian Satgas Kapitu, dari Kader Posyandu, ya dari Pokja Sehat ya, diwakili Bu Evi ya. Bukan. Kapitu juga. Ya. Terima kasih. Ini dari apa nih? Kaitan benar? Posmaja ya. Posmaja dan Kaitan. Terima kasih. Serta Bapak Ibu yang sekalian yang maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat kepada Kelurahan Harjamukti kemarin dari hasil pelaksanaan posyandu serentak. Jumlah balita yang hadir di posyandu itu 100%. Jadi Harjamukti satu dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Depok yang capaiannya mencapai 100%. Kalau di Cimanggis selain Harjamukti itu Curug ya, Puskesmas Cimanggis atau Kelurahan Curug itu juga 100%. Capaian kita berapa ya? 98, kecamatan 98,5 atau 4 ya, saya lupa tuh. Sedikit di bawah kota. Kota itu kalau salah 98,5, kita itu 98,4. Dikit lagi gitu. Tapi tidak apa-apa, paling tidak kalau secara target sudah tercapai ya, targetnya minimal 90%. Jadi alhamdulillah. Ini terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua, tentu saja khususnya dari Puskesmas, Kader Posyandu yang inputnya katanya sampai malam ya Bu ya? Iya betul, awalnya saya deg-degan juga. Jadi waktu itu saya datang jadi kita kegiatan apa ya? DPPS ya waktu itu ya? Ya DPPS waktu itu saya deg-degan juga. Dapat info Cimanggis itu nomor 2 dari bawah. Ya saya sampaikan ya. Ya, karena nomor 2 dari bawah mulai kita tuh koordinasi sana sini bagaimana supaya capaiannya naik. Alhamdulillah hari berikutnya capaiannya naik, tapi peringkatnya turun jadi nomor 1 dari bawah. Yang tadinya 53 itu kan nomor 2 dari bawah. Besoknya sudah 70 tuh dong sekecamatan. Tapi malah turun jadi nomor 1. Waduh, saya bilang ini gimana nih? Ya udah kita alhamdulillah nih Pak Lurah, Bu Kasih Kemas serta jajarannya dan Puskesmas Kader Posyandu input itu sampai nggak tidur ya Bu ya? Nggak tidur siang maksudnya Bu ya? Sempet nggak masak ya? Sempet masak ya. Terima kasih nih pengorbanannya luar biasa. Tapi alhamdulillah pas di ujung-ujung Cimanggis itu mulai masuk ke peringkat yang tengah. Baik, kemarin sudah di atas kota, tapi ternyata
kecamatan lain juga naik. Jadi secara keseluruhan Kota Depok itu cukup baiklah 98,5 yang memang untuk mencapai 100% untuk Kota Depok itu agak susahnya apa? Karena mobilitas warganya itu kan tinggi ya, Dok ya. Jadi mungkin minggu ini ada di Harjamukti, ya mungkin minggu depannya itu sudah ada di Australia, ya kan? Ya, Kecamatan Cimanggis begitu. Minggu ini ada di Harjamukti, besoknya mungkin sudah ada di Bandung, gitu kan? Jadi pada saat mungkin kegiatan posyandu tidak bisa hadir. Jadi kalau menurut saya, apalagi Harjamukti bisa 100% itu luar biasa menurut saya. Ya, ini lagi atas dukungan semua pihak. Kemudian yang kedua, terkait dengan Kapitu ini, berulang kali juga saya sampaikan, kita secara target berdasarkan prevalensi ya istilahnya ya, bagian prevalensi ataupun proyeksi angka pengidap atau terjangkit TB itu sebetulnya tinggi, tapi yang terdata di kita masih jauh kan ya, kan? Masih jauh. Nah ini memang agak-agak sulit memang kadang-kadang, karena TB ini kadang-kadang di kita itu masih tabu gitu ya, maksudnya tabu kenapa? Malu gitu, malu. Maksudnya kalau saya ketahuan terjangkit TB itu malu. Sama juga dulu kita waktu zaman COVID ya, zaman COVID itu kalau kita berasa demam-demam ya merwe, ya, berasa demam-demam gitu, pilek gitu, perasaan nggak berani tuh ke puskesmas, rasanya kayaknya COVID. Takutnya nanti begitu di swab, divonis COVID itu tetangga pada itu tamu semua, kabur semua gitu, sampai mau deket ke pegang pagar rumah kita aja sampai takut kayak gitu dulu. Tapi seiring berjalannya waktu kan kita sudah memahami bahwa ya COVID memang harus dihindari, tapi juga tidak juga untuk ditakuti. Ada treatmentnya bagaimana supaya kita tidak tertular COVID, walaupun memang sebagian besar ya, saya nggak tahu angkanya, mungkin 70% mungkin pernah kena COVID, maksud saya juga pernah kena COVID. Sehingga kita sudah biasa. Begitu juga harapan dengan TB. Jadi maksudnya masyarakat ya jangan malu dibandingkan daripada nanti penyakit itu terus ada di tubuh kita, terus yang dikhawatirkan bertambah parah, dan lebih khawatir lagi bisa menularkan ke sekelilingnya. Dan ini kalau TB ini beda dengan COVID. Kalau COVID kan virus itu bisa lemah kalau seandainya imun kita kuat. Tapi kalau TB ini setahu saya bakteri ya. Nah, bakteri ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya, itu tidak bisa. Harus ada obatnya, dan pengobatannya itu cukup lama. Berapa? 6 bulan ya, Dok ya? 6 bulan. 6 bulan tidak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari awal. Putus lagi awal lagi ya, nyambung lagi, putus nyambung kayak pacaran gitu zaman SMA ya Pak RW. Zaman SMA kan kalau melihat wajahnya nih Pak RW ini idola gitu. Kalau pacaran itu putus nyambung. Dan kalau putus ulang lagi dari awal. Putus ulang lagi dari awal. Nah kalau terlalu sering ulang, akhirnya apa istilahnya resisten terhadap obat. Ini yang kita takutkan. Akhirnya pengobatannya jadi lebih lama, bisa sampai 1 tahun ya Dok ya, 9 bulan gitu. Jadi makin lama lagi, 6 bulan aja suka lupa, apalagi 9 bulan bisa tambah lupa lagi, itu lagi nanti ngulang lagi gitu. Itu yang dikhawatirkan. Nah, tugas kita apa di Kapitu ini, yaitu yang pertama tentu saja untuk mendata kalau ada tetangga kita, keluarga kita yang kayaknya batuknya tuh udah lama nggak sembuh gitu.
udah sebulan batuk terus gitu. Terus batuknya kalau TB itu agak beda ya, batuknya bukan kayak batuk biasa. Batuknya Gitu. ngeselin. Kita batuk Batuknya juga, ngeselin. mungkin kita bolehlah, kan kita selaku Satgas Kapitu ini kan punya juga hak untuk ngobrol sama tetangganya, kenapa batuknya kok nggak sembuh-sembuh, sudah coba periksa belum di puskesmas atau di rumah sakit gitu. Jangan sampaikan itu dulu, jangan dibilang jangan-jangan bapak ibu kena TB, nanti tambah takut dia kan. Suruh sarankan untuk diperiksa ke puskesmas supaya dapat hasil yang betul itu TB atau bukan. Nah gitu. Nah tentu saja biasanya kalau dalam satu keluarga itu sudah terkena TB harus ada screening, ya. Di keluarganya itu screening apakah ada yang sudah tertular dan sebagainya, masuk juga tetangga-tetangga yang terdekat gitu. Nah itu tugas kita untuk mendata, ajak ke pusat layanan kesehatan dan sebagainya supaya itu angka TB-nya itu turun, karena kita kecenderungan angkanya terus naik ya. Bahkan kalau di dunia itu kita nomor 2 atau 3, nomor 2 setelah India gitu. Jadi ya harus waspada, harus khawatir kita dengan kondisi ini. Ini kalau nomor 2-nya ekonominya paling tinggi enak, merwe, berarti duitnya banyak. Ini nomor 2 penyakit gitu. Paling parah. Ulang lagi penyakitnya gitu kan. Nah ini tugas kita gitu. Termasuk juga ini dari posmajanya nih. Posmaja juga perlu juga paham bagaimana apa itu TB dan bagaimana penanggulangannya. Nanti silakan, kita kan judulnya ini evaluasi ya, evaluasi sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kapitu Sahabat Datang RW. Siapa? Dilakukan di Kapitu ini nanti kita butuh feedback. Nanti disampaikan ke puskesmas, ke Pak Lurah, kasih kemas, ke kecamatan boleh. Feedbacknya apa sih yang dibutuhkan? Kan kita sudah banyak sebetulnya ya, ada pemberian obat gitu. Sudah dikasih obat, masih juga diawasi. Ada PMO, pengawasan minum obat, terus didampingi. Sudah cukup banyak sebetulnya kegiatan-kegiatan kita untuk mensupport para penderita TB, tapi ternyata belum cukup juga untuk menurunkan angka TB. Berarti kan harus ada program ataupun kegiatan lainnya ataupun inovasi supaya yaitu tadi angka TB ini bisa menurun. Mungkin dengan bantuan Pak Ustadz mungkin yang bisa apa, pendekatan secara agama gitu, atau mungkin justru pendekatan melalui posmaja atau anak-anak remaja mungkin justru lebih mempan, mungkin bisa jadi. Kadang-kadang kan orang tua ini kalau sama tetangganya itu kan kalau dikasih tahu kan gengsi ya, tapi kalau diomelin sama anaknya, apalagi yang ngomelin itu anak perempuan biasanya mempan ya, kan ya pusing gitu kalau dia Sakit pala Pak. Nah itu maksudnya pendekatan-pendekatan yang seperti ini perlu kita coba. Jadi bisa pendekatan lewat agama, pendekatan keluarga dan lain sebagainya lah. Semua pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan ya supaya bisa menggiring yang kemungkinan menderita TB ini kita giring untuk pemeriksaan di puskesmas terdekat supaya nanti setelah terdata baru kita bisa melakukan tindakan-tindakan. Tapi saat ini data yang masuk ke puskesmas itu masih kecil. Jadi biasanya kecenderungan gini, penderita TB ini, jadi dia tinggal lihat bukti. Nanti perawannya nggak mau diambil bukti ya, oke ya. Nanti perawannya itu jauh gitu, misalnya di Beji gitu. Karena apa? Itu tadi takut malu. Bagaimana langkah kita supaya penyakit itu tidak menular? Karena kalau tidak diobati ya kemungkinan penularannya akan semakin tinggi. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita menghasilkan
menghasilkan input untuk perbaikan terkait dengan penanganan TB di Kota Depok. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, evaluasi Kapitu di Kelurahan Harjamukti saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Lebih banyak saya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.